محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
senantiasa dan tidak henti-hentinya kita terus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Inilah yang disebut dengan nikmat hidayah, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Maka marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya di antara ibadah hati yang sangat mulia, ibadah hati yang sangat agung, yaitu husnudzan billah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, baik tatkala mendapatkan nikmat maupun tatkala mendapatkan musibah. Berbaik sangka kepada zat yang telah menciptakan kita, selalu berbaik sangka kepada zat yang telah banyak memberikan rizki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian berbuat baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan wa ahsinu ay ahsinu dhanna billah, hendaknya kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi seseorang hendak meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan membalas hamba-Nya sesuai dengan prasangkanya. Kalau dia menganggap Allah melakukan kezaliman, kalau dia menganggap Allah tidak adil, pilih kasih, maka bisa jadi ia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhun li abdi ma syaa in dhanna khairan fa khairun lahu wa in dhanna syarran fa syarrun lahu. Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hamba aku. Silakan dia berprasangka tentangku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan buat dia. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Subhanallah, sungguh indah apabila seorang mukmin senantiasa dia selalu menghadirkan husnudzan billah. Inilah nikmat taufik, di mana hati seseorang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah tanpa adanya perasaan suudzon kepadanya. Karena orang yang suudzon kepada Allah berarti dia telah menodai tauhidnya, telah kurang imannya. Karena kita disuruh untuk mengagungkan, memuliakan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sementara berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Allah zalim, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak bisa mengatur alam semesta ini, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kebaikan yang ia lakukan, maka sesungguhnya hatinya telah kotor. Sesungguhnya hatinya telah dibisikkan oleh syaitan.
Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, "Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairun qattun min husni dhannu billah." Tidak ada sesuatu yang paling baik daripada seorang hamba selalu menghadirkan perasaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara keadaan di mana kita dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, yang pertama, tatkala kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita bersegera bertaubat, dan kita harus yakin bahwasanya taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertaubat dengan taubat nasuha. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dosa tersebut adalah dosa kekufuran, dosa kesyirikan, kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Ya Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, jika mereka telah melampaui batas, mereka telah berbuat maksiat, jangan ia berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Subhanallah. Ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah arja ayatin, yakni ayat yang selalu diharap-harap oleh para pendosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, mungkin dia pernah membunuh, berzina, minum khamr, terjerumus ke dalam praktek-praktek riba. Kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, pasti Allah akan terima taubatnya. Lihatlah orang-orang yang dikisahkan oleh Nabi SAW, seperti misalnya tentang pembunuh 100 nyawa. Ia telah membunuh 100 orang dan Allah terima taubatnya. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang sebelumnya dia adalah orang yang sangat memusuhi Nabi SAW, bahkan setiap hari dia mengasah pedangnya. Ketika ditanyakan kepadanya untuk apa pedang tersebut, dia menjawab dengan tegas, buat bunuh Muhammad. Dialah orang yang sangat benci terhadap Islam, tapi subhanallah, hidayah menghampirinya. Ia bertaubat menjadi orang yang baik. Dia fokus ibadah, menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Allah jamin ia masuk surga. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid, seorang sahabat yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud, dan juga ia ikut serta di barisan kaum musyrikin. Kemudian dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Demikian pula ada seorang Yahudi yang dia sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam, dan dia pun memeluk agama Islam. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan dia dari api neraka. Jadi yang terpenting adalah tatkala kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bukan manusia yang terbaik yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena memang tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi yang terbaik adalah tatkala ia melakukan kemaksiatan, dia bersegera untuk bertaubat. Kemudian keadaan yang kedua, seseorang dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia sedang berdoa. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia memiliki hajat, memiliki harapan, memiliki keinginan. Selain kita berusaha, maka sandarkanlah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa.
Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan mengijabah doa orang-orang yang memanjatkannya. Maka tatkala kita berdoa, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan apa yang kita minta. Ingat, segala sesuatu yang kita anggap mustahil tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Maka percuma seorang berdoa tapi tidak yakin doanya itu dikabulkan, sementara Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau harus yakin bahwasanya doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin laghin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang tidak yakin doanya itu diijabah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya orang-orang yang beriman? Sementara Allah saja mengabulkan permintaan iblis laknatullah. Ia pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah seraya mengatakan, "Fa'anzirni ila yaumi yubatsun." Wahai Rabb, tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah kabulkan permintaannya seraya mengatakan, fa innaka minal munzirin, engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin sedekah, yang rajin puasa sunnah, sementara Allah saja mengabulkan permintaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Mereka pernah berdoa tatkala mereka berada di tengah lautan terombang-ambing dengan ombak. Mereka memohon kepada Allah keselamatan. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka sampai di daratan tapi mereka berbuat syirik. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang bangun malam? Di sepertiga malam terakhir dia sholat tahajud, sholat witir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bakhil dengan air matanya. Ia memohon dengan penuh kekhusyuan dan kesungguhan. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibulah wa may yas'aluni fa'utih wa may yastaghfiruni fa aghfirulah. Barang siapa yang memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta, aku akan berikan. Barang siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Dan yang ketiga di antara keadaan kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita mencari rizki. Iya, terkadang kita mendapati kesulitan dalam bekerja, susah cari kerjaan, bisnis sering rugi dan yang lainnya. Jangan sampai dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengatakan dalam hatinya, kok Allah enggak sayang ya sama saya? Kok Allah tidak peduli ya sama saya? Hingga pada akhirnya dia pada titik yang sangat rendah, hatinya mengatakan, sebenarnya Allah itu ada enggak sih? Subhanallah. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan rizki? Padahal sejak ia berada di dalam rahim ibunya, dia tumbuh berkembang sampai melahirkan. Semua itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita rasakan saat ini, organ tubuh, mulai dari lambung, ginjal, semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Buktinya tidak ada seorang pun yang hidup sampai lama, sampai 200 tahun, 300 tahun, tidak ada. Maka yang terpenting adalah tatkala kita sedang berusaha, sedang berikhtiar, sedang mencari kerja, sedang mencari rizki,
bukan hanya sekedar melakukan ikhtiar-ikhtiar yang zahir saja, tapi hendaknya kita melakukan usaha-usaha maknawi. Apa itu? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita harus lebih dekat lagi kepada Allah, harus rajin beribadah kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bisa jadi rizki tertutup bagi dia, rizki tidak datang-datang kepada dia karena kemaksiatan yang ia lakukan. Mungkin karena dia menzolimi orang lain, mungkin karena dia korupsi, mungkin karena dia menipu, dan yang lainnya. Maka ini merupakan menjadi sebab rizki itu tertutup. Dan juga hendaknya kita membantu orang lain, karena Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Itulah keadaan-keadaan di mana kita dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Satu kunci agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kita harus yakin bahwa setiap ketetapan, keputusan Allah itu pasti ada hikmahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala disifati Al-Hakim, wa huwal azizul hakim, zat yang maha bijak. Setiap apa yang Allah putuskan pasti ada perencanaan, ada tujuan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala sesuatu tanpa adanya perhitungan. Baik tatkala Allah mentakdirkan sesuatu yang baik atau yang buruk, yakinlah di balik itu pasti ada hikmahnya. Kita sebagai seorang mukmin, maka peganglah erat-erat firman Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan musibah, menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi itu adalah kebaikan buat kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, yakin itu adalah sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlepas dari berbagai macam ujian dan musibah. Sesungguhnya besarnya pahala akan didapat oleh seorang hamba berdasarkan besarnya ujian yang ia alami. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa diberikan taufik untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakimina bikitabik wa sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farajal makrubin wa nafis asratal mu'sirin waqtidaina 'anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Stau astaqimu atadilu wasuddul khalataras. Diluruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام. أشهد. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.